Oh, lu jadi apaan? Brimob tuh, men. Kamu tahu Brimob apaan? Lu tahu nggak Brimob apaan? Oh, polisi. Tahu kok, polisi itu kan penegak hukum yang menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Terus mengatur perundang-undangan, memberikan perlindungan ke masyarakat, pengayuman, dan memberikan pelayanan masyarakat. Nah, di Indonesia juga banyak tahu PIS, jenis-jenis kepolisian, salah satu Brimob. Lu jadi Brimob kan PIS? Kalau Brimob itu adalah Kesatuan Operasi Khusus Polri yang merupakan satuan tertua dalam organisasi kepolisian, yaitu pada tanggal 14 November 1946. Polisi ini sudah ada sejak zaman kuno sebagai penjaga keamanan. Polisi modern ini mulai terbentuk pada tahun 1829 di Inggris dengan berdirinya Metropolitan Police. Fungsi penjaga keamanan ini sudah ada sejak masa kerajaan, kemudian berkembang menjadi kepolisian pada masa Belanda dan Jepang. Oh iya, terus setelah kemerdekaan, polisi itu jadi bagian dari negara loh. Terus habis itu pada tanggal 1 Juli 1946 kalau nggak salah itu tuh polisi jadi bagian dari organisasi gitu. Terus pada tahun 2000 juga polisi tiba-tiba tuh disahkan sama TNI. Habis itu jadi itu deh penegak lembaga hukum yang mandiri sampai sekarang. Tuh, lu paham kan, Pi? Oh gitu. Bapak lu Brimob kan ya? Gue mau nanya-nanya dong sama si Apis nih. Oh boleh kok, sekali aja nih gue sama temen-temen gue mau wawancara bapak gue kok besok. I thought that I was dreaming when you said you loved me. The start of nothing, I had no chance to prepare, I couldn't see you coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di rumahnya Belva, salah satu dari teman kita, untuk mewawancarai salah satu pekerjaan bapaknya, yaitu sebagai seorang kepolisian. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andika Arya Pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Perkenalkan, nama saya Kalisa Lutna Safira. Perkenalkan, nama saya Sakila Marsya. Perkenalkan, nama saya Kiza Cahya. Perkenalkan, nama saya Aden Belva Dwinanto. Sekarang saya akan menyerahkan kepemilikan dari mic ini kepada Bapaknya Belva untuk memperkenalkan dirinya. Pak, boleh perkenalkan dirinya, Pak? Nama saya Aji Dwinanto, selaku orang tua dari Adinda Belva. Jadi terima kasih untuk kedatangan rekan-rekan yang katanya mau ada kegiatan wawancara dari tugas dari sekolah ya. Ya silakan, bisa dimulai langsung. Boleh kami mengetahui bagaimana perjalanan karir Bapak bisa sampai di sini? Untuk perjalanan karir, pada tahun 2004 saya lulus SMA, kemudian saya langsung mendaftar di Kepolisian RI. Kebetulan memang cita-cita saya dari kecil pengen menjadi polisi, terutama di Korbrimob. Ya. Kemudian setelah saya pendidikan selama kurang lebih 1 tahun di Pusdikbrimob Watuwose, letaknya dari Surabaya. Setelah lulus, saya ditempatkan di Makobrimob Kelapa II Depok. Makobrimob itu adalah pusat dari Brimobnya satu Indonesia, ada di Kelapa II Depok. Sampai akhirnya setelah masuk dinas, saya langsung menjalankan tugas-tugas operasi tempur, ada operasi VVIP dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di belakangnya. Kemudian pada tahun 2020 saya mendapatkan penghargaan untuk sekolah perwira, sehingga sekarang ini alhamdulillah saya sudah menyandang pangkat perwira pada tahun 2020 hingga saat ini. Kemudian selanjutnya, Adik. Alasan Bapak memilih menjadi seorang polisi? Alasannya yang pertama ya memang karena cita-cita dari kecil. Saya pengen menjadi Brimob. Dari kecil saya memang senang dengan yang namanya persenjataan, dulu senang main perang-perangan. Nah, berarti untuk menyalurkan hobi saya sekaligus bisa bekerja, tujuan utamanya adalah untuk mengabdi kepada negara, membantu negara, menjaga keamanan, stabilitas di negara kita tercinta ini. Itu tujuan utamanya. Ya, lanjut. Kan sebagai kepolisian punya suatu tugas ya, Pak. Bapak bisa sebutkan atau jelaskan nggak, Pak? Tugas Bapak atau tugas utama Bapak di kepolisian, terutama sebagai Brimob? Secara umum dulu ya. Jadi tugas kepolisian secara umum itu adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban di negara kita ini. Nah, secara khusus untuk anggota Brimob itu istilahnya adalah tim elitnya kepolisian. Jadi kita punya tugas khusus. Yang pertama menangani kejahatan skala besar yang menggunakan senjata api seperti terorisme, seperti kelompok separatis bersenjata, terus kemudian ada KKB di Papua. Nah, itu pekerjaan kita. Ada juga pekerjaan kita di dalam ibu kota itu adalah penanganan huru-hara yang sudah mulai anarkis, masa sudah mulai bertindak yang akan mengakibatkan kerugian baik materi maupun melukai masyarakat. Nah, itu kita yang menindak mereka. Sebagai contohnya kemarin ada demo besar-besaran, ya kan? Nah, itu yang terakhir melindungi baik perlengkapan, melindungi objek-objek vital negara, ya kita ini tim anggota Brimob. Ya, selanjutnya, Dik. Sebelum Bapak jadi polisi kan pasti ada persiapan dulu nih. Nah, apa aja sih persiapan buat generasi muda yang mau jadi polisi?
baik untuk adik-adik yang mungkin berminat atau bercita-cita menjadi anggota kepolisian. Nah, tentukan dulu adik mau kemana. Mau kepolisian ada banyak, ada lalu lintas, ada reserse. Nah, kalau adik hobinya bermain senjata, perang-perangan, ya ikut sama saya, berarti masuk ke Brimob. Tentunya yang perlu disiapkan yang pertama adalah fisik, karena saat tes pertama adalah fisik yang pertama. Kita cek fisik itu ada cek kesehatan, adik ini ada penyakit enggak, ada riwayat cedera atau tidak, misalnya patah tulang atau tidak. Nah, makanya dari sekarang jaga fisik. Kemudian fisik terdiri juga dari nanti akan ada tes fisik lari, sit up, pull up. Nah, adik-adik mulai sekarang harus mulai berolahraga. Kemudian persiapan yang kedua adalah persiapan ilmu pengetahuan. Tingkatkan lagi akademisnya, karena akan ada tes akademis pengetahuan umum. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah cukup siapkan mental, karena belum tentu adik-adik mendaftar sekali itu langsung keterima. Nah, kalau mentalnya adik-adik jelek, menyerah, ya kan? Tapi dengan mental yang bagus, adik-adik punya mental pantang menyerah, harus percaya diri akan berhasil, entah nanti di pendaftaran kedua, ketiga, ataupun keempat, pasti akan berhasil. Yang penting kita yakin akan diri kita sendiri. Ya. Kepolisian kan pasti ada tantangan gitu kan. Apa ada tantangan besar yang ada di dalam perjalanan? Tantangan terbesar adalah kalau saya sebagai anggota Brimob itu banyak ya. Yang pertama, saya harus siap ditugaskan kemana saja, seluruh Indonesia, kapan saja, jam berapa saja. Makanya sering saya tinggal, Bilva ini saya tinggal 4 bulan, saya tinggal 1 tahun. Iya, 1 tahun, pernah saya tinggal 1 tahun di Papua. Terakhir kemarin saya tinggal sebulan doang, operasi di Papua juga. Bulan apa kemarin terakhir? April saya ke Papua, bulan April terakhir itu 1 bulan. Jadi jam berapapun ada kerusuhan, ada gangguan Kamtipmas, ya harus berangkat siap. Ya, bahkan kita harus siap mengorbankan seluruhnya, jiwa, raga, semuanya. Ya, selanjutnya. Sebelumnya itu tantangan terbesar. Terus apa sih pengalaman yang paling berkesan selama menjalankan tugas? Pengalaman berkesan selama ini ada 2 menurut saya. Yang pertama, pengalaman saya bertugas operasi tempur di Papua. Beberapa kali saya mengalami kontak tembak, sampai ada anggota saya yang meninggal, sampai ada anggota saya yang cacat sampai sekarang. Nah, itu pengalaman sangat berarti, berkesan. Terus kemudian kita berhasil menangkap KKB, mengamankan KKB, itu yang pertama. Yang kedua, ada pengalaman baru juga, saya sempat diangkat menjadi pengamanan VVIP ya, pejabat negara sebagai ajudan menteri. Jadi saya bisa merasakan pengalaman baru. Selain menjadi Brimob, saya merasakan kemarin bisa ikut pejabat, bisa ketemu presiden segala macam. Nah, itu pengalaman yang sangat berarti. Nah, saat ini kan banyak isu-isu negatif tentang kepolisian. Bagaimana Bapak menanggapi isu tersebut? Isu negatif kepolisian, tanggapan saya yang pertama, ya saya bersedih melihat oknum-oknum polisi yang berbuat jahat, berbuat kriminal, ya. Tentu saja adik-adik kan tahu ada namanya medsos, ada yang namanya netizen. Nah, yang adik-adik perlu tahu, jumlah polisi yang jelek itu sedikit. Lebih banyak polisi yang bagus, lebih banyak polisi yang berhasil dalam tugas. Cuman karena media itu ya kebanyakan kita digiring untuk melihat jeleknya saja. Ibaratnya ngilas titik merusak susu sebelanga. Ya, susu itu udah bagus putih. Cuman gara-gara 1 titik nila atau tinta jatuh, semuanya jadi jelek. Hanya gara-gara 1, 2, 3 orang. Saya nggak memungkiri memang ada rekan-rekan kita dari banyak lah, ada dari Kesatuan Lantas, ada dari Kesatuan Reserse, ada dari Kesatuan Polairut, dari Kesatuan Brimob. Masing-masing ini pasti ada 1, 2 orang yang melakukan pelanggaran. Jadi pada intinya sebenarnya saya bukan mau membela diri, masih banyak polisi yang baik. Sampai saat ini masih banyak teman-teman saya, anggota-anggota saya ini sekarang di Papua lagi bertaruh nyawa, lagi menahan kelaparan di sana, menahan kedinginan. Ya, jadi seperti itu. Menurut Bapak, bagaimana cara membangun citra kepolisian yang saat ini mulai meningkat? Membangun citra kepolisian. Jadi kalau menurut saya kita tidak perlu membangun citra. Menurut kami sebagai anggota Brimob, kami hanya cukup meningkatkan profesionalisme dalam bekerja, meningkatkan reaksi ketika ada masyarakat butuh bantuan, kita harus cepat, kita harus tanggap. Otomatis itu citra itu akan baik sendiri. Jadi kita tidak perlu mengejar. Nah, dan dalam hal ini kita di anggota Brimob itu banyak sekali kita punya namanya tim Detasemen 45 Anti Anarkis. Itu 24 jam standby. Misalnya ada kejadian di mana di kota ada kerusuhan, ada terorisme, itu kita siap bergerak kapanpun. Ada namanya juga tim SAR siaga. Sewaktu ada bencana alam, misalnya banjir, misalnya gempa, ya, ada rumah-rumah rubuh itu, bahkan ada orang hilang di sungai pun, kita selalu ikut yang pertama terjun ke situ menanganinya. Jadi dengan begitu kita tidak mengejar yang namanya citra. Kita tunjukkan saja kita bekerja dengan sungguh-sungguh, otomatis
citra kepolisian akan baik di mata masyarakat. Untuk yang terakhir nih Pak, Bapak ada nggak pesan yang ingin Bapak sampaikan pada para pelajar seperti kita ini mengenai profesi kepolisian? Pesan mengenai profesi kepolisian. Nah, saya sebagai anggota kepolisian berpesan kepada adik-adik saya, anak-anak saya sebenarnya ya, anak-anak saya, tugas pelajar itu cuma satu aja, belajar, nggak ada yang lain. Ya, jadi kalau ada temannya adik-adik yang melakukan kegiatan lain yang negatif, tawuran lah, bolos sekolah lah, ya kan, nah itu adik-adik jangan ikut, jangan ditiru. Nah, saya kasih tahu adik-adik sekolah bener aja belum tentu nanti adik-adik sukses, ya. Sekolah itu tidak menjamin adik-adik nanti akan hidup enak, akan sukses. Tapi sekolah itu membuka kesempatan lebih besar agar adik-adik bisa mendapatkan pekerjaan nantinya. Di dunia ini kan lebih banyak orang sukses karena sekolah dibandingkan orang sukses karena nggak sekolah. Ya, jadi makanya adik-adik tetap harus sekolah, tetap harus belajar, ikhtiar, berdoa. Yang terakhir, pesan saya, sayangi, hormati orang tua adik-adik karena sampai sekarang ya mereka lah yang menjaga adik-adik semuanya. Itu saja pesan dari saya. Juga saya sampaikan salam untuk Bapak dan Ibu guru di sekolah. Ini program yang sangat bagus sekali, dan apabila masih ada pertanyaan yang merasa kurang jawabannya, kami selaku pihak dari Korbimob bersedia diundang di sekolah, misalnya ada mau ngisi acara-acara apa, ya kan, apa mau, ya pokoknya siap lah untuk diundang di sekolah, misalnya ada acara apa, kita siap memberikan backup. Ya. Cara saya itu saja dari saya. Ada ya, sama-sama. Terima kasih Pak atas komentarnya. Baik, mungkin itu saja dari kami selaku wawancara kepada Bapaknya Belva sebagai kepolisian. Jadi saya Andika Pratama sebagai komentator sini pamit undur diri. Zaman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.